Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kamar Zaman, NIM 19010022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan sadari. Nah, pertama pengertiannya yaitu adalah payudara yang sehat. Ada dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan tekstur. Kunci dari kesehatan payudara adalah dengan mengenali bagian payudara terlihat apa saja yang dirasakan. Sadari adalah pemeriksaan atau perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan abnormal pada payudara. Tujuan dari sadari ini yaitu adalah deteksi dini adanya ketidaknormalan pada payudara, bukan untuk mencegah penyakit kanker payudara atau screening kanker payudara. Nah, indikasi untuk sadari ialah pada saat perempuan berusia 20 tahun sejak menikah. Nah, langsung saja untuk cara tahap kerja pada pemeriksaan sadari ini, yaitu klien atau pasien disuruh berdiri di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh. Yang kedua, klien disuruh membuka pakaian, dan yang kita lakukan adalah inspeksi. Lihat apakah ada perubahan pada payudara. Yang dilihat perubahannya itu adalah ukuran, bentuk, warna kulit, atau jika ada kerutan, lekukan seperti lesung pipi pada kulit. Nah, di sana kita bisa melihat yaitu puting susu, lihat puting susu, ukurannya dan bentuknya, serta arah jatuhnya puting susu. Misal, apakah kedua payudara menggantung secara seimbang atau sejajar. Nah, periksa juga apakah terdapat ruam atau nyeri pada kulit dan apakah keluar cairan dari puting. Nah, yang selanjutnya, minta klien atau ibu untuk mengangkat kedua tangan di atas kepala. Kita inspeksi payudara dan puting. Kemudian menekan kedua tangan di pinggang untuk mengencangkan otot dadanya. Nah, pada setiap posisi periksa ukuran, bentuk dan simetri lekukan puting dan kulit payudara dan lihat apakah ada kelainan. Kedua posisi tersebut juga dapat terlihat jeruk atau lekukan pada kulit jika ada. Kemudian minta klien untuk membungkukkan badannya ke depan. Nah, di sini kita lihat apakah kedua payudara tergantung secara seimbang atau sejajar. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara berdiri atau berbaring. Jika dilakukan berbaring, letakkan sebuah bantal di bawah punggung pada sisi yang akan diperiksa akan membuat jaringan ikat payudara menyebar. Nah, sehingga dapat membantu pemeriksaan payudara. Selanjutnya, letakkan lengan kiri ibu di bagian belakang kepala secara bergantian. Satu tangan melakukan palpasi. Gunakan permukaan 3 jari tengah Anda. Lakukan palpasi payudara dengan menggunakan teknik spiral. Yang selanjutnya, mulai pada sisi terluar payudara. Tekan jaringan ikat payudara dengan kuat pada tulang rusuk setelah selesai tiap satu putaran dan secara bertahap. Pindahkan jari-jari Anda menuju areola. Dan selanjutnya, lanjutkan sampai semua bagian telah diperiksa. Perhatikan apakah terdapat benjolan atau nyeri. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, tekan puting payudara dengan lembut. Lihat apakah keluar cairan bening atau keruh, atau bisa saja berdarah. Dan lakukan langkah
tersebut pada payudara bagian lainnya secara bergantian. Kemudian jika ada keraguan tentang temuan, misalnya apakah terdapat benjolan atau nyeri atau kerutan, kita bisa mengulangi langkah-langkah awal tersebut sampai kita bisa menemukan atau tidak ada keabnormalan pada payudara. Nah, untuk mempalpasi bagian pangkal payudara, baiknya ibu atau klien diminta duduk dan mengangkat lengan kirinya setinggi bahu. Bila perlu, minta ibu meletakkan tangannya di bahu Anda, tekan sisi luar dari otot pectoralis sambil bertahap menggerakkan jari-jari ke pangkal ketiak untuk memeriksa apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau kekenyalan. Nah, ulangi langkah tersebut pada bagian sebelah kirinya. Nah, setelah pemeriksaan selesai, kita masuk pada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini kita harus menjelaskan temuan kelainan jika ada. Jika tidak ada, kita menjelaskannya juga bahwa klien atau ibu dalam keadaan normal. Jika pemeriksaan sepenuhnya normal, katakan saja bahwa semuanya normal dan sehat, dan waktunya untuk kembali melakukan pemeriksaan, misalnya tiap tahun, atau jika ibu menemukan adanya perubahan pada pemeriksaan payudara sendiri. Untuk memudahkan pemeriksaan, dapat menggunakan cairan pelicin seperti minyak kelapa, baby oil, atau lotion. Nah, jangan lupa untuk mencatat temuan-temuan kita pada waktu pemeriksaan, seperti bentuk, apakah terdapat perbedaan bentuk payudara. Kedua, seperti kulit, apakah kulit halus, berkerut, atau berlesung, atau ruam. Dan yang ketiga adalah cairan, apakah kita menemukan cairan abnormal seperti warna cairan atau kekentalan, bau, dan lainnya. Yang keempat, kita catat ada massa atau benjolan. Nah, benjolan itu adalah sekelompok sel yang saling menempel, dapat diakibatkan oleh abses, kista, atau tumor jinak atau ganas. Nah, yang selanjutnya adalah ukuran, berapa besar massanya, jika bulat dihitung juga diameternya. Selanjutnya adalah konsistensi, apakah massa tersebut adalah keras atau lunak, atau bersih cairan atau mengeras. Nah, yang terakhir adalah mobilitas, massa dapat bergerak atau tetap.